warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kendala dalam budidaya tanaman kubis adalah serangan ulat. Pasti sahabat Seneng Tani juga sudah tidak asing dengan salah satu hama yang cukup merugikan ini, apalagi untuk para petani kubis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara petani di sini untuk mengendalikan serangan hama ulat ini, yang awalnya beliau merasa sangat pesimis apakah tanaman kubisnya di sini masih bisa bertahan di tengah serangan ulat yang sangat banyak. Tapi alhamdulillah saat ini tanaman kubisnya bisa selamat dan pertumbuhannya sudah mulai pulih kembali dan cukup efektif untuk mengendalikan serangan hama ulat yang menyerang tanaman kubisnya. Untuk tahu lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Seneng Tani, kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani, dan semoga sahabat Seneng Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Sahabat Seneng Tani, kali ini kita jalan-jalan ke tempat yang agak lebih tinggi seperti biasanya. Di sini di ketinggian sekitar 1160 meter di atas permukaan air laut, dan di sini kebanyakan memang petaninya budidaya tanaman kubis. Dan seperti yang sudah kita tahu bahwa salah satu kendala yang cukup merugikan untuk para petani kubis adalah serangan hama ulat, seperti apa yang terjadi di lahan milik Pak Paryono di sini. Jadi beliau di sini menanam kubis dan dulunya awalnya banyak sekali serangan hama ulatnya, sampai bisa dikatakan beliau sangat pesimis apakah tanamannya ini bisa bertahan dan bebas dari serangan hama ulat itu. Tapi alhamdulillah bisa dilihat di sini ya sahabat Seneng Tani, kondisi tanaman kubisnya sudah mulai pulih kembali, sudah bebas dari serangan ulat, dan beliau sangat bersyukur. Jadi kali ini kita akan coba merekomendasikan salah satu insektisida untuk hama ulat, dimana video kali ini mungkin akan sangat bermanfaat untuk sahabat Seneng Tani yang sedang mengalami kendala yang sama, yaitu serangan hama ulat. Nah, di sini Pak Paryono ini menggunakan insektisida MCAP berbahan aktif emamectin benzoat dan indoxacarb. Jadi MCAP ini 40/160 SC, 40%-nya emamectin benzoat, sedangkan 160%-nya adalah indoxacarb. Nah, kombinasi antara kedua bahan aktif ini sangat ampuh untuk mengatasi serangan hama ulat. Mungkin kalau emamectin benzoat ini bahan aktifnya sudah tidak asing ya di telinga sahabat Seneng Tani semua, karena emamectin benzoat ini sudah terbukti efektif untuk mengendalikan hama ulat. Nah, jika dikombinasikan dengan bahan aktif lain yaitu indoxacarb dengan cara kerja yaitu racun lambung. Jadi kalau emamectin benzoat ini cara kerjanya adalah kontak dan racun lambung, sedangkan indoxacarb ini adalah khusus untuk racun lambungnya. Nah, kombinasi antara kedua bahan aktif ini sangat efektif khususnya untuk diaplikasikan pada tanaman kubis, karena seperti yang kita tahu, ulat pada tanaman kubis ini biasanya bersembunyi, tidak terlihat, tapi gejala serangannya bisa sangat fatal, bisa menyebabkan daun tanaman kubisnya banyak yang berlubang, kemudian rusak, jadi kita bisa gagal panen. Nah, dengan menggunakan insektisida dengan kombinasi kedua bahan ini, emamectin benzoat dan indoxacarb, maka dengan cara kerja yang bisa secara kontak dan juga bisa secara dengan racun lambung, jika kita semprotkan ke tanaman kubis ini, maka ulatnya kemudian akan memakan daun tanaman ini, kemudian dia akan menjadi racun untuk ulat tersebut. Jadi ulat ini bisa mati karena memakan daun yang sudah kita semprotkan dengan insektisida tadi. Jadi mungkin jika sahabat Seneng Tani menggunakan insektisida yang cara kerjanya ini kontak, mungkin akan kurang efektif untuk mengendalikan hama pada tanaman kubis, karena biasanya ulatnya banyak sekali yang bersembunyi, tidak kelihatan di permukaan. Jadi insektisida yang tepat untuk mengendalikan ulat pada tanaman kubis adalah dengan kombinasi cara kerja bahan aktifnya kontak dan juga racun lambung. Nah, sebenarnya penggunaan insektisida MCAP ini tidak hanya bisa digunakan pada tanaman kubis saja ya sahabat Seneng Tani. Sahabat Seneng Tani bisa menggunakan MCAP ini untuk tanaman lain, bisa untuk sawi di sini karena juga ada sawi, kemudian untuk cabai pun juga masih bisa. Kemudian mengenai cara pengaplikasiannya, di sini Pak Paryono menggunakan MCAP ini dengan dosis 8 ml per liter.
dan diaplikasikan secara tunggal pada pagi hari dengan interval sekitar 5 hari sekali. Nah, jadi sedikit saran untuk sahabat senang tani semua, jika ingin mengaplikasikan insektisida untuk ulat, sebaiknya diaplikasikan saat mataharinya belum terbit, karena biasanya di waktu itu ulatnya masih aktif memakan dan dia tidak bersembunyi, karena jika sudah terbit matahari maka ulatnya biasanya bersembunyi di bagian dalam tanamannya atau bisa di dalam tanah. Jadi sahabat senang tani semua bisa mengaplikasikan insektisida MCAP ini pada pagi hari sebelum matahari terbit atau bisa juga saat malam hari. Nah, jadi itu ya sahabat senang tani, bagaimana cara Pak Paryono di sini untuk mengendalikan serangan hama ulat yang sangat merajalela dulunya di tanaman kubisnya dan sudah terbukti efektif untuk mengendalikan serangan hama ulat tersebut, dan alhamdulillah sampai saat ini tanamannya sudah tumbuh dengan baik, serangan hama ulatnya bisa berkurang dengan drastis, padahal ini baru 2 kali pengaplikasian dengan interval 5 hari sekali. Dan insektisida MCAP tadi bisa menjadi salah satu rekomendasi insektisida untuk hama ulat bagi sahabat senang tani semua yang sedang menghadapi kendala yang sama, yaitu serangan hama ulat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat senang tani semua, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.